Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudagar IGA dimanapun Anda bersama kami di pagi ini. Gimana kabar tak? Ya semuanya saudagar IGA, mudah-mudahan kabarnya tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan tentunya mungkin saja Anda yang saat ini lagi beraktivitas, baik yang ada di kantor ataupun di mungkin di kebun atau di mana saja, di pasar, ya dimanapun Anda berada saat ini, Anda sedang mendengarkan IGA Radio, radionya Saudagar IGA, yang tentunya kami pancarloskan dari Jalan Semangka nomor 95A Bungi, Lala Bata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Baru. Ya, dan Alil akan menemani Anda selama 60 menit ke depan, ya, dalam acara Jaksa Menyapa. Seperti biasa di acara Jaksa Menyapa ini saya tidak sendiri, namun ditemani ada beberapa cowok ganteng ini ya yang dari Kejaksaan Negeri Baru yang telah hadir di studio. Tema kita pada kesempatan hari ini yaitu peran masyarakat dalam minimalisir ya terjadinya tindak pidana perdagangan orang ya. Ya, jadi untuk hari ini kita ketemu ya, dan saya sapa dulu ini narasumber kita pada pagi hari ini yang telah hadir di studio. Assalamualaikum Pak Pati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya, gimana kabar tak? Alhamdulillah sangat baik, Pak. Alhamdulillah sangat baik. Ya, Andi Muhammad Pati SH ya, selaku Kepala Subseksi 2 Seksi 2 ya. Siap. Subseksi 2 bidang intelijen. Oh, bidang intelijen. Wah, ya. Jadi pada pagi ini ya telah hadir di studio dan kayaknya sibuk-sibuk ini, apalagi akhir tahun. Lumayan, Pak. Iya. Dan narasumber kedua kita yaitu Bapak Muhammad Iksan SH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabar ini Pak Ihsan? Ihwan ya. Siap. Ihsan. Iya. Ini kayaknya kebaca Ihsan nih. Ihwan ya, mohon maaf. Ya, Muhammad Ihwan. Siap. Ya, SH. Ini kalau di Kejaksaan Negeri Baru selaku apa ini? Saya selaku promosi jabatan saya itu penelaah penuntutan dan penegakan hukum. Lebih tepatnya calon jaksa, Bapak. Oh, calon jaksa. Siap. Oh, iya. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Iya, dan kayaknya sibuk juga ini. Banyak aktivitas kegiatan-kegiatan di. Lumayan, Pak. Iya. Oke, dan kayaknya ini pagi kita berdasarkan tema yang kita siapkan di pagi hari ini, tentunya tadi ini bahwa saya di WA bahwa ini temanya ini ya terkait dengan peran masyarakat dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana perdagangan orang nih. Ya, mungkin bisa dijelaskan ini dulu ya. Kenapa sehingga tema ini yang diangkat ini? Ya, apakah yang terjadi di Kabupaten Baru, kenapa sampai tema perdagangan orang yang dikasih tema ini? Ya, silakan. Siap. Baik, sebelumnya Bapak terkait dengan kenapa sebenarnya tema ini diangkat? Karena kami merasa dan kami melihat bahwa dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang itu sendiri itu memiliki peran yang sangat sentral dan tidak hanya melalui aparat saja, melainkan elemen-elemen atau unsur-unsur lain seperti masyarakat juga punya peran yang sangat tidak hanya penting tapi juga krusial dalam proses pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Hari ini kita membahas tema yang sangat penting itu karena memang tanpa kita sadari bahwa banyak sekali kasus-kasus terkait dengan tindak pidana perdagangan orang itu terungkap
awalnya pintu pertama atau jembatan pertama terungkapnya kasus-kasus besar tersebut itu karena peran dari masyarakat itu sendiri. Contoh kecilnya mungkin dari kasus yang baru-baru ini terjadi di lingkungan terdekat kita, yang adik Bilqis. Oh iya di Makassar itu ya, yang kasus viral. Itu pun terungkap karena peran dari cepat tanggap dari keluarga korban yang langsung melapor, dan juga bantuan dan kepedulian dari masyarakat sekitar. Bahkan ada netizen yang juga tidak saling kenal dengan keluarga tapi juga dengan kepeduliannya sampai membantu melaporkan dan memberitahukan terkait dengan informasi-informasi jejaring perdagangan orang itu. Sehingga memang dari dasar ini kami melihat begitu pentingnya memang peran masyarakat dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang. Di satu sisi juga kita tahu bahwa tindak pidana perdagangan orang ini terkadang atau banyak kasusnya dilakukan secara terorganisir dan terstruktur, yang bukan datang tanpa begitu saja, tapi melainkan sudah direncanakan lebih dulu. Dan ini juga yang menjadi salah satu alasan bahwa memang pentingnya kita untuk bisa bersinergi, tidak hanya antar sesama aparat penegak hukum, tapi juga melibatkan unsur-unsur seperti elemen masyarakat itu sendiri. Seperti itu, Bapak. Oh iya, ini bagaimana kalau definisi menurut hukum seperti apa itu, bisa mungkin dijelaskan terkait dengan itu, mungkin Pak Pati. Kalau terkait perdagangan orang itu mungkin kalau dari gambaran secara umum kan pasti orang mikirnya penjualan orang. Iya betul. Tapi kalau dari undang-undang itu diatur di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Itu perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, adanya pengangkutan, adanya penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan maupun penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan juga termasuk, atau posisi rentan, serta penyertaan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun di luar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Kalau dari segi undang-undang itu penjelasannya seperti itu. Jadi tidak hanya bahwasanya adanya penjualan orang, tetapi pengangkutan, pemindahan dan segala macam yang diatur tersebut tadi itu juga termasuk dalam yang diatur dalam undang-undang tindak pidana perdagangan orang. Iya, apakah ini kan ada tadi disampaikan kalau kerja paksa atau eksploitasi betul. Seksual Betul, termasuk eksploitasi seksual. Kemudian ada juga yang biasa itu di medsos pengambilan organ tubuh. Apakah itu termasuk itu? Ya, itu termasuk. Karena itu kan dari awal pasti ada proses pengangkutan, ada proses pemindahan, dan itu kan dilakukan dengan secara terorganisir. Terus makanya juga dimasukkan tadi adanya kekuasaan. Soalnya kan hal-hal pengangkutan dan segala macam baik di dalam luar negeri itu kan membutuhkan kekuasaan atau pihak-pihak terkait. Karena tidak semudah itu memindahkan atau menyalurkan orang seperti itu. Makanya dikatakan bahwa perdagangan orang ini merupakan tindak pidana yang luar biasa atau extraordinary crime. Kan ini termasuk juga mungkin kalau ada nanti surat-surat itu yang dikeluarkan. Betul. Ya, makanya di undang-undang ini juga diatur bahwasanya bukan hanya dari segi pemindahan pengangkutan, tetapi terkait dokumen juga itu diatur. Bahwa termasuk dokumen dengan tujuan pengeksploitasian maupun dalam hal pemindahan dan pengangkutan orang tersebut juga diatur. Iya. Ini kenapa TPPO ini dikategorikan sebagai kejahatan berat ini? Kenapa sampai segitunya? Baik Bapak, seperti juga tadi dijelaskan sama Pak Fatih melanjutkan, karena memang kalau bisa kita katakan kalau memang TPPO ini perbuatan yang sangat merugikan dan merusak martabat kita sebagai manusia, dan juga berdampak yang tidak hanya dirasakan oleh korban dalam jangka waktu yang singkat, tapi juga dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Dan juga kita bisa melihat dari korban-korban yang dihasilkan dari adanya TPPO ini itu paling besar
terkait dengan perempuan dan anak, bahkan balita pun juga menjadi korban dari adanya kasus ini, sehingga memang hal inilah yang membuat salah satu yang menjadi alasan kenapa sebenarnya TPPO ini dikategorikan sebagai extraordinary crime atau kejahatan yang sifatnya luar biasa. Di satu sisi juga seperti tadi yang dijelaskan, kalau memang kasus ini, perbuatan atau tindakan ini TPPO itu tidak dilakukan atas dasar begitu saja, terjadi begitu saja, melainkan memang dilakukan secara terstruktur yang tidak hanya dalam negara tapi juga bahkan melibatkan negara lain. Jadi sebegitu besar memang dampak yang dihasilkan dari TPPO ini. Dan di sisi lain, kalau kita mengacu kepada aturan, kalau memang tindak pidana perdagangan orang ini tidak hanya menyinggung satu aturan saja, meskipun ada aturan spesialis yang mengatur Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tadi, tapi di sisi lain juga ketika perbuatan ini terjadi, banyak sekali undang-undang sebenarnya yang bersinggungan dengan perbuatan ini, baik itu dengan Undang-Undang HAM, bahkan kalaupun itu dilakukan melalui media sosial ataupun melalui jaringan digital itu juga berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Jadi memang banyak undang-undang yang bisa dikaitkan dengan adanya perbuatan ini saja, sehingga dari beberapa alasan tersebut juga bisa menjadi salah satu indikator kenapa memang sebegitu seriusnya tindakan ini atau perbuatan ini untuk bisa segera diberantas dan dicegah. Seperti itu, Bapak. Iya, mungkin ada tambahan atau ini kita bicara soal modus-modusnya ini kan banyak itu modus-modus yang yang sering terjadi di kalangan kita ini, baik yang mungkin di Kabupaten Baru ada tidak kejadian seperti itu? Kalau sejauh ini di Kabupaten Baru kayaknya belum ada. Belum ya. Belum ada. Jangan sampai ada lah. Iya, jangan sampai ada. Iya. Kalau modus-modusnya seperti apa itu? Yang paling sering mungkin melalui media sosial. Terus adanya perekrutan tenaga kerja dengan iming-iming gaji yang besar. Terus dijanjikan, ayo ke luar negeri, kita kerja di sana, dapat gajinya sekian. Kalau nggak salah itu barusan ada di bidang olahraga, itu dalam klub sepak bola kalau nggak salah, janjikan gaji yang besar di Kamboja. Sampai sana tidak ada. Tidak ada, Pak. Nah, contoh kecilnya itu seperti itu. Betul. Belum lagi tenaga kerja, misalnya perempuan maupun tenaga kerja asing yang dijanjikan kerja di sana, pas sampai di sana juga tidak ada. Atau bahkan kalaupun sudah dijanjikan bekerja tapi tidak diupah. Biasanya itu iming-imingnya seperti itu paling sering terjadi. Janji kerja itu. Janji kerja. Siap. Wah, ini yang bahaya sih. Kalau yang kemarin ini yang viral itu Bilqis ini bagaimana itu? Modus bagaimana itu? Kalau Bilqis kan awalnya itu penculikan. Penculikan ya, betul. Jelas penculikan ya, betul. Culik terus dijual kan kalau Bilqis itu. Yang orang shock kan penjualannya itu masif dan cepat. Dalam jangka beberapa hari cuma kurang lebih 6 hari, seminggu. Sudah dari Makassar sudah sampai ke Jambi. Wah, bahkan di pelosok ini di hutan, masuk ke suku anak dalam juga. Iya. Di hutan. Oke. Sebelum kita lanjut untuk bincang-bincang kita atau di Jaksa Menyapa, dan untuk Anda semua yang masih bersama kami, tetap saja bersama kami. Kita akan balik lagi setelah jeda iklan, kita dengarkan. Bagaimana ya cara kita melindungi anak kita dari tindak pidana kekerasan seksual? Emang kenapa, Bu? Menurut data dari Komnas Perempuan, perempuan disabilitas memiliki resiko 2 kali lebih tinggi loh
mengalami tindak pidana kekerasan seksual daripada perempuan non-disabilitas, Pak. Wah, kalau gitu harus segera ajari anak kita cara melindungi diri dari tindak pidana kekerasan seksual, Bu. Betul, Pak. Apalagi anak kita yang disabilitas mental intelektual dan teman-temannya yang tuli juga ada kesulitan kan mengkomunikasikan. Kita harus mengajari bagian-bagian mana saja yang nggak boleh disentuh orang lain ya, Pak. Lindungi keluarga kita dari tindak pidana kekerasan seksual. Jangan diam, suarakan, laporkan. Hubungi Sapa 129 atau hubungi nomor telepon 0811 112 9129. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan disiarkan oleh 100 radio komunitas di seluruh Indonesia. Setiap orang berhak merasa aman, namun kenyataannya banyak yang menjadi korban kekerasan seksual, baik di tempat kerja, di ruang publik, bahkan di lingkungan keluarga terdekat. Kekerasan seksual bukan hanya soal fisik, tapi juga bisa terjadi melalui kata-kata, isyarat, atau tindakan yang merendahkan. Ini tidak boleh dibiarkan. Sekarang, dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS, negara melindungi setiap orang dari segala bentuk kekerasan seksual. Pelaku bisa dihukum dan korban bisa mendapatkan pelindungan serta pendampingan hukum dan layanan psikologis. Jangan diam jika Anda atau orang yang Anda kenal, khususnya perempuan dan anak, menjadi korban kekerasan seksual. Laporkan segera. Hubungi Sapa 129 atau WhatsApp ke 08 111 129 129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Bersama kita bisa hentikan kekerasan seksual, lindungi perempuan dan anak, dan lawan kekerasan seksual. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Nita, cantik banget hari ini. Kenapa nggak sering-sering pakai rok kayak gitu? Bikin suasana kantor jadi seger nih. Tolong berhenti, Roy. Itu nggak pantas. Bercanda kok. Nggak usah baper. Bercanda? Tidak, itu adalah pelecehan seksual. Banyak orang mengalami hal seperti ini setiap hari, dan ini tidak boleh dianggap remeh. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS melindungi setiap orang dari pelecehan baik verbal maupun fisik. Ingat, pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, dan itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Jika Anda atau orang yang Anda kenal, khususnya perempuan dan anak, menjadi korban pelecehan seksual, jangan diam. Laporkan ke Sapa 129 atau WhatsApp ke 0811 129 129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Lawan pelecehan seksual. Jangan biarkan pelaku bebas dari jeratan hukum. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Ya, saudara Riga dimanapun Anda berada, kita balik lagi menemani Anda di acara Jaksa Menyapa. Ya, bersama kami di sini di IGA Radio, radionya Saudagar IGA. Ya, kita lanjut ini bincang-bincang kita atau obrolan kita di siang ini. Ya, tadi terkait dengan modus-modus ini TPPO yang sering terjadi saat ini. Tadi dijelaskan bahwa rekrutmen melalui media sosial yang biasanya terjadi ini sangat memprihatinkan. Kemudian tadi diiming-imingi bahwa ada lowongan kerja apa semua wah banyak yang bisa dimanfaatkan segala. Yang penting ada yang ingin dilakukan ini terjadi maksudnya terlaksana ini, apalagi kalau eksploitasi seksual ini ya baik. Ini mungkin masih terkait modus-modus ini ya. Itu kalau biasanya di medsos itu memang ada jaringannya, tidak tahu bagaimana itu kalau yang seperti itu. Oh iya, terkait dengan itu memang
sejauh ini memang karena memang kita sudah modern ya, maksudnya perkembangan teknologi juga sudah pesat, makanya para pelaku pun juga mulai beralih. Yang awalnya menggunakan informasi dari mulut ke mulut, dari teman ke teman, saling mempengaruhi. Tapi sekarang karena kita melihat untuk bisa mendapatkan informasi sekarang sudah sangat cepat, dan yang menggunakan media sosial juga tidak terbatas hanya pada orang-orang dewasa saja, perempuan, anak-anak, bahkan remaja pun juga menggunakan media yang sama, sehingga hal inilah yang dijadikan salah satu celah untuk para pelaku bisa mendapatkan korbannya untuk bisa dieksploitasi. Dan memang media sosial menjadi atau jaringan teknologi menjadi salah satu tempat yang besar dan kuat untuk melancarkan perbuatan terkait dengan TPPU itu, karena memang jaringan digitalisasi itu bisa jadi pintu pertama bagi para pelaku untuk mendapatkan korbannya atau melancarkan aksinya. Jadi memang sangat besar Pak terkait dengan itu teknologi. Iya. Tapi mungkin bisa didapat itu kalau begitu di seumpama teknologi yang canggih, tapi ada mungkin alat yang bisa kalau kita bicara ya. Iya betul. Iya. Kalau itu bisa di tracking terus kan, kalau misalnya dalam prosesnya itu kan tidak serta merta hanya bergerak sendiri, pasti ada komunikasi dengan orang lain, kan bisa dijadikan juga sebagai bahan bahwasanya saya kalau misalnya ada laporan nih, saya kemarin koordinasinya dengan ini melalui nomor handphone ini, akun medsos ini, itu semua dapat di tracking. Kemudian ini kan biasa juga yang tadi kita sampaikan bahwa biasa pengiriman ilegal ke negara Malaysia lah seumpama, betul. Kemudian di negara-negara rawan lainnya, betul. Ada yang kita sampaikan bahwa sampai ke Kamboja ke kemana? Yang atlet itu. Yang atlet dengan diiming-imingi bahwa mau jadi atlet sepak bola, tapi tidak jadi. Ya, kalau seperti siapa saja yang rentan menjadi korban ini? Sebenarnya kalau kita rentan mungkin karena faktor utamanya mungkin karena ekonomi sih. Karena dengan iming-iming gaji yang besar, jadi orang tidak berpikir yang penting saya dapat kerjaan, entah itu bagaimana caranya. Jadi karena salah satunya itu faktor ekonomi, makanya dengan iming-iming gaji yang besar banyak orang yang tertarik. Terus juga dari remaja, apalagi perempuan maupun anak, pasti terpikir enak ya kerjanya, apalagi kan dengan iklan atau penyampaian seperti apa bahwa kerjanya cuma begini, gajinya segini. Orang kan yang penting cuan, penting cuan, tapi nggak mikir dampaknya bagaimana, entah itu proseduralnya mau legal maupun ilegal, yang penting dapat kerja, pasti tergiur. Apalagi kalau ada jerat atau hutang-hutang. Betul, hutang juga itu termasuk. Makanya di unsur pasal tadi kan karena adanya utang itu juga bisa termasuk dalam satu tindak pidana perdagangan orang. Ada juga biasa tuh saya lihat di media ada perkawinan kontrak kayak itu, perkawinan kontrak. Kalau itu beda lagi. Kan ini modus-modusnya ya. Betul. Jadi kemudian ini kan tadi disampaikan bahwa janji gaji besar kalau seumpama, kemudian ada biasa itu juga katanya kan ini seolah-olah orang tidak percaya dengan apa yang disampaikan, tapi dia minta video call lah atau apa. Betul. Bisa juga. Jadi tren yang di era digital ini tentunya bisa membuat siapa saya tergiur di. Betul. Apalagi sekarang media berkomunikasi kan maksudnya kita tidak harus ketemu. Jadi cara mengambil hati seseorang, cara memanipulasi dan segala macam itu kan sangat mudah. Apalagi dengan berkembangnya lagi teknologi AI, itu makin besar, bisa disalahgunakan lagi terkait rekrutmen dan segala macam. Karena bisa saja seolah-olah orang banyak bekerja tapi AI yang bekerja. Apalagi orang dengan mungkin teknologinya masih belum paham, belum bisa membedakan yang mana AI, mana yang realistis, itu kan juga bagus ini, padahal ternyata kan semua manipulasi AI. Karena pelaku juga itu sebenarnya pintar sebenarnya. Dia membuat seakan-akan ini semua ini terlihat legal.
kayak misal ada perusahaannya, ada dokumen-dokumen resminya dan lain sebagainya yang membuat seakan-akan bahwa oh ternyata ini memang betul perekrutan, betul orang-orang yang membutuhkan sebuah karyawan dan sebagainya. Nah, kembali lagi selain daripada hal tersebut, memang di satu sisi kembali lagi memang pentingnya peran masyarakat dalam hal itu. Bagaimana kita bisa melihat dan lebih aware kembali terkait dengan hal tersebut. Apakah memang betul perusahaan ini memang ada atau tidak, atau apakah dokumen-dokumen perusahaan ini merupakan dokumen-dokumen yang resmi. Karena jangan sampai hanya karena janji dimudahkan, segala bentuk dokumen-dokumennya diuruskan dan sebagainya, dan dijanjikan juga untuk dapat gaji tinggi nantinya, itu bisa menjadi salah satu alasan untuk kita ikut ke dalam itu, padahal nanti ujungnya ternyata tidak seperti apa yang disampaikan di awal. Dan kalau kita sudah sampai di lokasi mereka pun itu juga susah. Kayak contohnya yang kasus atlet ini, itu kan bahkan sampai ada videonya yang keluar, dia klarifikasi bahwa memang oh ternyata dia baik-baik saja di sini, tidak terjadi apa-apa. Tapi kan kita tidak bisa membedakan ketika video itu dibuat, apakah memang video itu betul-betul dari keinginannya dia menyampaikan untuk klarifikasi, ataukah memang dia dipaksa untuk bikin video seperti itu. Ada ancaman di situ. Ada ancaman di belakang kamera, kan kita tidak tahu ada apa-apa. Nah, itu bisa terjadi. Yang susah untuk ini. Iya, ini kan tadi disampaikan bahwa ada peran masyarakat. Iya. Peran masyarakat atau tindakan sederhana lah yang bisa dilakukan oleh masyarakat ini seperti apa? Apakah kalau nanti ada telepon begitu, apakah langsung kita melapor atau bagaimana? Ya, baik, karena memang begitu penting juga perannya masyarakat. Kenapa penting sebenarnya? Karena masyarakatlah yang menjadi elemen pertama sebenarnya. Kita tidak pernah sadari bahwa hal-hal seperti ini itu terjadi di lingkungan sekitar kita. Dan ketika kita menyadari itu, langkah pertama mungkin yang bisa kita ini dengan mengecek kembali, dan juga ketika ada informasi-informasi yang kita dapatkan, sebaik mungkin untuk dibicarakan terlebih dahulu antar misalnya dalam lingkup keluarga, dan kita tahu, kita cek betul apakah memang betul bagaimana legalitas daripada perusahaan yang menawarkan kerjaan tersebut misalnya. Terus juga kalau kita melihat adanya indikasi-indikasi yang dari informasi itu, kita tahu kalau memang oh ternyata perusahaan yang menawarkan ini masih belum jelas terkait dengan legalitasnya, itu kita bisa langsung laporkan saja bahwa memang ada indikasi ketidakjelasan dari perusahaan itu. Karena dengan dari pintu itu atau dengan dari cara-cara kecil seperti itu bisa saja menjadi pengungkap atas kasus-kasus besar yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi itu begitu penting memang, dari hal-hal yang paling kecil sekalipun itu juga sangat berpengaruh dalam mengungkap kasus-kasus khususnya TPPO ini. Mungkin tambahan sedikit, masyarakat itu sebenarnya jangan takut untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang. Mengapa? Itu sudah diatur dalam Undang-Undang TPPO bahwasanya identitas saksi maupun pelapor itu sangat dirahasiakan. Kalaupun ada yang membocorkan, itu ada tindak pidananya. Ada aturan pidananya, ancaman pidananya. Itu diatur di pasal 24. Nah, di sini jelas setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban, padahal kepadanya diberitahukan bahwa identitas saksi tersebut harus dirahasiakan. Itu ancaman pidananya paling singkat 3 tahun. Kan lumayan. Jadi sangat-sangat terlindungi. Jadi jangan takut, jangan cemas. Kalau misalnya ada indikasi, silahkan lapor ke pihak yang berwenang. Ini kalau seumpama ada tuh yang biasanya tanda-tanda yang mencurigakan ini, yang perlu diwaspadai itu yang mana ini? Kalau seumpama ada yang menawarkan ini, ada tidak tanda-tanda yang bisa kita lihat bahwa mencurigakan ini, modus misalnya kan bisa kita lihat awalnya kalau misalnya perusahaan yang mengadakan rekrutmen, mungkin legalitas perusahaannya, track record perusahaannya. Kalau misalnya pada proses pemindahan itu kita bisa lihat nanti, kan biasanya ke luar negeri itu ada visa apa segala macam. Kan kita bisa tahu ini visa apa, apakah sesuai tujuan kita ke luar negeri atau tidak. Apakah sesuai penyampaian dari yang mengajak bahwasanya ini kita begini, tapi kok visa ini, kan itu bisa terbuka. Jadi pertanyaan, kok apa benar ini ya? Apa benar tidak? Kurang lebih biasanya seperti itu. Bahkan hal-hal kecil kayak seperti ditawarkan kerjaan, tapi kita bisa melihat gajinya ini tidak wajar. Hal-hal kecil seperti itu sebenarnya bisa kita curigai kalau memang
karena memang gaji yang tidak wajar pun itu juga, karena itu kan salah satu modusnya mereka untuk menjanjikan sesuatu hal yang manis dijanjikan di awal, dan itu yang bikin orang tertarik. Nah, hal-hal kecil seperti itu bisa jadi salah satu pertanyaan bagi kita semua ketika ada yang ditawarkan dengan hal-hal dengan gaji yang tidak wajar. Selain itu juga dari kontraknya, misalnya kontrak perusahaan, ketika kita sudah menyetujui untuk bekerja tapi tidak ada kontrak yang dikasih atau bahkan tidak memperlihatkan izin perusahaannya, juga bisa salah satu jadi bentuk ciri-ciri atau kecurigaan kita terkait dengan perusahaan tersebut. Iya, ini kan tadi peran masyarakat yang perlu juga masuk di Betul situ. sekali. Iya. Kemudian kalau peran keluarga juga ini, ya pasti kalau harus menjaga anaknya, kemudian perempuan, iya. Mungkin kalau dari keluarga ada anak kita bisa lihat lah, misalnya bagaimana, apakah benar dan segala macam. Jangan hanya karena melihat angka, melihat mungkin selain angka, mungkin karena lokasinya bagus lah segala macam, atau dijanjikan hal-hal yang bisa dikatakan menggiurkan. Nah, itu bisa jadi pertimbangan. Paling enak lah melalui agensi resmi atau melalui perusahaan resmi. Agennya. Kalau seumpama ada penerimaan memang tenaga kerja, ya agen pasti ada yang resmi yang legal. Iya. Ini kalau peran Kejaksaan Negeri Baru ini seperti apa kalau dalam kasus TPPO ini? Kalau peran kejaksaan itu mungkin di penegakan hukumnya itu kan sudah diatur bahwasanya kita mendampingi korban-korbannya, terus kita pulihkan hak-hak korban itu sendiri, mungkin baik restitusinya misalnya dalam proses penyidikan hingga setelah putusan hakim maupun proses persidangan, kita laksanakan semua selaku baik jaksa maupun penuntut umum di persidangan. Terus dalam proses penuntutan maupun penyidikan itu semua kami penegak hukum itu sudah dimudahkan. Misalnya dalam pembuktian, misalnya di undang-undang ini telah diatur bahwasanya keterangan satu saksi korban itu dan disertai dengan satu alat bukti lain sudah cukup dalam pembuktian tindak pidana perdagangan orang. Contoh misalnya kalau perkara lain itu kita harus 2 saksi, minimal 2 saksi alat buktinya. Ini satu saksi korban sudah cukup dari saksi korban. Ditambah alat bukti lain, misalnya dokumen, misalnya alat bukti elektronik, rekaman, gambar dan segala macam, itu sudah cukup untuk kami membuktikan di persidangan bahwa ini merupakan tindak pidana perdagangan orang. Terus kemudahan lainnya dalam proses pemeriksaan di persidangan juga dimudahkan. Misalnya saksi korban ada di luar negeri, kita bisa melaksanakan melalui media teknologi audiovisual, misalnya Zoom, bisa video call, bisa. Itu sudah diatur dan dimuat di undang-undang ini. Tidak mesti harus hadir. Harus hadir, betul. Terus dari putusan juga terdakwa juga tidak mesti hadir. Bisa diputus tanpa hadirnya terdakwa. Begitu. Kecuali terdakwa sempat hadir, harus ikut seluruhnya. Tetapi kalau misalnya tidak berkenan hadir dari awal sampai putusan, itu dapat diputus tanpa hadirnya terdakwa. Iya. Ini kalau hak-hak korban TPPO ini seperti apa itu hak-haknya? Ya, tadi juga sempat disinggung sama Pak Fatih kalau memang banyak ada beberapa hak yang perlu didapatkan sama korban itu sendiri. Mulai dari perlindungan sampai akhirnya memperoleh hak layanan medis, misalnya kalau dia mendapatkan luka-luka atau lebam dari kasus ini, terus juga mendapatkan tempat yang aman ketika ia ingin menceritakan kronologi dan sebagainya, itu memang harus dipastikan hak-hak seperti itu. Dan kita juga tahu karena memang dampak dari ini bahkan bisa sampai korban merasa kehilangan identitasnya. Nah, hal-hal seperti ini juga memang perlu untuk dipulihkan kembali agar tidak adanya trauma-trauma yang sifatnya berkepanjangan yang nanti bisa didapatkan sama korban. Dan bagaimana juga kita memastikan untuk korban bisa direhabilitasi dan direintegrasi sosial kembali untuk kemudian bisa berbaur di lingkungan masyarakat seperti semula. Mungkin seperti itu hak-haknya. Iya. Kalau ada kerugian itu termasuk ya? Iya, termasuk. Biasanya kalau ada kerugian itu termuat di restitusi. Kita kan ajukan restitusi pada saat proses penyidikan.
terus kita tuangkan. Bahkan di proses pemeriksaan di pengadilan pun juga bisa diajukan. Kalau misalnya di penyidikan tidak diajukan, bahkan setelah putusan juga bisa. Biasanya itu kerugian mungkin biaya transportasi yang telah timbul. Kalau misalnya menimbulkan luka, biaya perawatan lukanya dan segala macam. Kalau misalnya psikisnya yang kena biaya pemeriksaan psikologi juga termasuk. Jadi apapun kerugian yang ditimbulkan, bahkan prediksi kerugian ke depan juga bisa dapat terhitung. Jadi semua itu termuat dalam di restitusi nanti pada saat persidangan. Kami penuntut umum memasukkan di dalam tuntutan kami hasil pemeriksaan restitusi tersebut, terus kita muat dalam surat tuntutan kami. Iya, oke. Untuk saudara Riga dimanapun Anda berada, ya kita tahan-tahan dulu lagi. Ya, kita jeda iklan dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami. Setiap orang berhak merasa aman, namun kenyataannya banyak yang menjadi korban kekerasan seksual, baik di tempat kerja, di ruang publik, bahkan di lingkungan keluarga terdekat. Kekerasan seksual bukan hanya soal fisik, tapi juga bisa terjadi melalui kata-kata, isyarat, atau tindakan yang merendahkan. Ini tidak boleh dibiarkan. Sekarang, dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS, negara melindungi setiap orang dari segala bentuk kekerasan seksual. Pelaku bisa dihukum dan korban bisa mendapatkan pelindungan serta pendampingan hukum dan layanan psikologis. Jangan diam jika Anda atau orang yang Anda kenal, khususnya perempuan dan anak, menjadi korban kekerasan seksual. Laporkan segera. Hubungi Sapa 129 atau WhatsApp ke 08 111 129 129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Bersama kita bisa hentikan kekerasan seksual, lindungi perempuan dan anak, dan lawan kekerasan seksual. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Nita, cantik banget hari ini. Kenapa nggak sering-sering pakai rok kayak gitu? Bikin suasana kantor jadi seger nih. Tolong berhenti, Roy. Itu nggak pantas. Bercanda kok. Nggak usah baper. Bercanda? Tidak, itu adalah pelecehan seksual. Banyak orang mengalami hal seperti ini setiap hari, dan ini tidak boleh dianggap remeh. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS melindungi setiap orang dari pelecehan baik verbal maupun fisik. Ingat, pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, dan itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Jika Anda atau orang yang Anda kenal, khususnya perempuan dan anak, menjadi korban pelecehan seksual, jangan diam. Laporkan ke Sapa 129 atau WhatsApp ke 0811 129 129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Lawan pelecehan seksual. Jangan biarkan pelaku bebas dari jeratan hukum. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Pak, bagaimana ya cara kita melindungi anak kita dari tindak pidana kekerasan seksual? Emang kenapa, Bu? Menurut data dari Komnas Perempuan, perempuan disabilitas memiliki resiko 2 kali lebih tinggi loh mengalami tindak pidana kekerasan seksual daripada perempuan non-disabilitas, Pak. Wah, kalau gitu harus segera ajari anak kita cara melindungi diri dari tindak pidana kekerasan seksual, Bu. Betul, Pak. Apalagi anak kita yang disabilitas mental intelektual dan teman-temannya yang tuli juga ada kesulitan kan mengkomunikasikan. Kita harus mengajari bagian-bagian mana saja yang nggak boleh disentuh orang lain ya, Pak. Lindungi keluarga kita dari tindak pidana kekerasan seksual. Jangan diam, suarakan, laporkan. Hubungi Sapa 129 atau hubungi nomor telepon 0811 112 9129. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan disiarkan oleh 100 radio komunitas di seluruh Indonesia.
Baik, saudara Riga dimanapun Anda berada, masih tentunya dari Jalan Semangka nomor 95 Abungi Lalabata, Kecamatan Tanir Telau, Kabupaten Baru, dan masih bersama Alil di sini. Ya, di Jaksa Menyapa. Ya, Jaksa Menyapa hadir tentunya berkat kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Baru dan IGA Radio. Jadi kita hadir lagi nih, ini bulan ya, sekali sebulan kita hadir menemani saudara IGA. Iya, ya. Ini sebelum kita lanjut ini kayaknya ada yang bertanya ini di TikTok ini. Saya bacakan dulu. Oh, ada yang menyapa ini. Pagi menjelang siang, bapak-bapak. Oh iya, pagi juga. Kemudian ada AS. Oh, ini ada. Mengapa Jaksa tidak ada sekolah kedinasan? Oh. Ya, siapa yang bisa jawab ini? Ada Raihuan. Iya. Sudah bingung juga jawabnya sebenarnya. Karena memang kalau jadi jaksa kan harus lewat harus kuliah dulu, lulusan sarjana hukum ya yang pertama. Sudah pasti, terus melalui rekrutmen CPNS di instansi kejaksaan tepatnya. Dan tidak semua yang daftar kejaksaan pun formasinya cuma jaksa, tapi ada formasi-formasi lain juga. Nah, khusus untuk jaksa sendiri memang di formasinya dikhususkan tidak langsung jadi jaksa juga, tapi namanya calon jaksa terlebih dahulu. Kayak contohnya saya formasinya memang formasi khusus calon jaksa, dan nanti untuk jadi jaksa perlu melalui beberapa tahapan lagi, kayak contohnya ikut pendidikan dan pelatihan pelatihan dasar terkait dengan itu. Baru nanti bakal dipanggil untuk mengikuti PPJ, namanya pelatihan pembentukan jaksa. Dan nanti setelah itu baru dilantik jadi jaksa. Dan memang panjang tahapannya untuk ini. Kalau untuk saya sendiri kurang lebih jadi calon jaksa selama 2 tahun 3 bulan baru dipanggil pendidikan jaksa. 2 tahun 3 bulan untuk sebagai calon jaksanya. Baru calon jaksa. Terus kemudian tapi ada yang lebih cepat juga, ada yang setahun sudah dipanggil pendidikan jaksa. Kemudian melanjutkan pendidikan jaksa kurang lebih selama 4-5 bulan. Setelah itu dilantik sebagai jaksa. Terus baru menjalankan tugas sebagai jaksa. Oh iya. Iya, ada juga ini di YouTube. Ini topik yang sangat menarik. Semangat Pak Jaksa. Oke, dari Tita. Oke, selamat bergabung untuk Anda. Iya, ada Yuhaini Yuha. Assalamualaikum, semangat IGA Radio. Oke, terima kasih banyak untuk Anda. Iya. Oke, kita lanjut kebersamaan kita ini. Kalau seumpama ini kan ada masyarakat yang menemukan terkait dengan dugaan TPPO ini. Harusnya kita melapor kemana ini? Ya, terkait dengan itu sebenarnya banyak pintu yang bisa kita pakai, mulai dari kepolisian itu sendiri, karena memang kan polisi kita sudah tahu tugas dan fungsinya seperti apa, yang juga menangani terkait dengan hal ini. Bisa juga di kejaksaan bisa melaporkan ke situ, dan kalaupun aksesnya yang sangat jauh, kita bisa mulai dari dinas-dinas terkait yang ada di daerah, seperti contohnya dinas sosial atau dinas PPA itu sendiri. Dan bahkan kalaupun di daerah-daerah tertentu, saya tahunya kalau memang ada hotline khusus, ada satgas khusus terkait dengan TPPO di daerah-daerah tertentu. Nah, itu juga kita bisa pakai itu untuk jadi akses kita untuk melapor kalau memang ada dugaan kuat terjadinya TPPO di daerah tersebut. Seperti itu, Pak. Hotline-nya kalau di Baru sendiri belum ada ya? Nah, itu hotline-nya. Kalau di Baru kami kurang. Ya, sepertinya memang belum. Tapi kalau masyarakat ingin mengadu, silahkan ke pihak kepolisian maupun kalau misalnya ini bisa dinas sosial juga bisa, dinas PPA juga bisa. PPA ya. Betul. Oh, PPA kayaknya masuk di PMD. PMD PPA. Iya. Kemudian kita lanjut ini masih mungkin kita ulang-ulangi lagi, tidak apa-apalah kita ulangi. Ini langkah pencegahan. Iya, langkah pencegahan untuk TPPO ini. Seperti apa itu langkahnya? Ya, seperti supaya kita cegah ini. Iya. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa memang untuk mencegah yang namanya TPPO ini itu tidak hanya membutuhkan tenaga dari aparat penegak hukum, melainkan butuh sinergi dan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum,
pemerintah, bahkan elemen masyarakat itu sendiri. Karena memang begitu besar juga terkait dengan TPPO ini, sehingga sinergi itu sangat diperlukan. Dan memang ada beberapa langkah-langkah penting. Kalau kita bicara di lingkup masyarakat, menurut kami bahwa memang masyarakat ini tidak hanya dapat melakukan hal itu ketika telah terjadi yang namanya TPPO, bahkan sebelum atau pada saat atau bahkan setelah terjadinya TPPO ini pun masyarakat punya peran yang sangat krusial di dalamnya. Baik kalau kita bicara di segi preventifnya, ketika memang kita melihat adanya informasi-informasi yang patut dicurigai, nah masyarakat bisa langsung turun untuk melaporkan atau bahkan memberikan informasi tersebut untuk kemudian aparat penegak hukum melakukan penyelidikan terlebih dahulu terkait dengan informasi-informasi seperti itu. Atau mungkin pada saat telah terjadinya TPPO, kasus ini telah bergulir di aparat penegak hukum, itu juga bisa memberikan informasi-informasi. Dan seperti contohnya kasus Bilqis ini kan dari informasi kenapa sampai penyidik bisa tahu kalau memang ada lokasi di sini itu berdasarkan informasi dari netizen juga sebenarnya. Dan begitu besar juga perannya, karena memang kasus ini tidak bisa terungkap begitu cepat kalau bukan bantuan dari masyarakat itu sendiri. Karena kembali lagi masyarakat yang paling dekat dengan kita, dan memang perannya begitu besar. Dan bahkan tidak hanya berhenti sampai di situ, sampai di tahap setelah proses TPPO ini dituntut pun juga atau diputus oleh hakim pun juga masyarakat masih memiliki peran, karena memang kita tahu kalau korban itu merasakan dampak yang tidak hanya dalam jangka waktu yang singkat tapi dalam jangka waktu yang panjang, sehingga bagaimana kepedulian dari masyarakat itu sendiri dalam mendukung korban untuk bisa pulih, untuk mendukung secara psikologis dan psikisnya, itu juga menjadi peran yang sangat penting untuk bisa membantu rehabilitasi dan reintegrasi sosial dari korban untuk cepat segera bisa kembali seperti semula. Iya. Seperti itu, Pak. Iya. Tadi ini kan peran orang tua juga penting ini. Orang tua mengawasi aktivitas utamanya ini yang sering online ini yang apakah tidak ditahu ini apa yang dilakukan oleh anaknya, keluarganya. Ini kan perlu juga ya. Perlu juga, sangat perlu. Apalagi misalnya remaja ini kan yang sering live, itu kan sebagai target-target. Ini bisa ini kita eksploitasi segala macam. Nah itulah pentingnya peran dari keluarga, apalagi orang tua itu sendiri. Mungkin bisa bukan membatasi sering mengingatkan, biar bagaimanapun juga kan. Itu salah satu bentuk kreativitas juga yang mungkin tidak bisa dibendung, akan tetapi mungkin harus kita sering ingatkan. Tetap dalam pengawasan orang tua. Iya. Khususnya keluarga. Iya. Dan untuk Anda semua kami ingatkan bahwa jika mungkin Anda mencurigai atau adanya TPPO ini, ya mungkin bisa Anda juga melapor jika ada aktivitas yang mencurigakan ya. Oke. Kita lanjut ini. Belakangan ini nih yang sering muncul kasus warga ini direkrut melalui Facebook, TikTok. Betul. Facebook sama TikTok ini. Kemudian di IG juga banyak. Apalagi kalau WA itu biasa masuk juga telepon-telepon yang tidak ditahu. Apalagi itu biasa juga telepon biasa itu. Telepon biasa yang entah nomornya kapan ini, mana ini kan. Tapi ada juga yang biasa tuh enggak tahu HP apa yang dugaan spam itu. Bukan otomatis kalau nomor tidak dikenal. Iya. Jadi yang tidak terdaftar ya mungkin masuk spamnya. Ya, belakang ini kasus yang direkrut melalui Facebook atau media sosial ini yang untuk bekerja di luar negeri ini, tetapi ternyata disekap dan dipaksa bekerja di tempat lain. Ini apakah ini termasuk TPPO juga ini? Jelas termasuk. Jelas nih. Indikasinya kuat. Indikasinya kuat. Cuma kan kita masih perlu melihat kalau misalnya naik kita ke APH, kan kalau dari jaksa itu lihat dari berkas perkara, alat buktinya bagaimana segala macam. Tetapi indikasinya pasti sudah sangat kuat karena sudah adanya penyekapan, adanya eksploitasi dengan pekerjaan yang tidak diberi upah. Itu kan salah satu unsur tindak pidana perdagangan orang juga. Mungkin kalau dari Facebook itu sendiri
marak saya lihat itu di grup tenaga kerja. Iya, kan ada grup-grup itu. Iya, grup. Iya. Kalau WA biasanya ada grup-grup pencari kerja, biasanya kan ada juga begitu. Saya lihat tawarannya memang menggiurkan. Ini saya lihat tidak masuk akal juga lah penawaran-penawaran seperti itu. Mana mungkin dijanjikan 1 bulan, tidak sampai sebulan lah sudah langsung bisa bekerja apa segala macam, prosesnya cepat. Padahal kan kalau misalnya secara resmi itu prosesnya panjang, membutuhkan izin apa dan segala macam, kan membutuhkan tahapan-tahapan yang membutuhkan waktu yang lama. Sementara dengan perjanjian di grup Facebook seperti itu kan dijanjikan prosesnya cepat, langsung kerja di luar negeri, upahnya tinggi. Wah, mana ndak tergiur. Kita lagi biasa kalau di sini bilang, "Weh, banyak gajinya ini, weh." Ternyata pas sampai sana diskap semua. Itu. Ya, jadi perlu juga waspada ini sebenarnya. Kewaspadaan itu perlu. Iya. Kemudian ini sering muncul kasus eksploitasi anak ini. Ya, untuk meminta-minta atau bekerja di jalan. Apakah termasuk TPPO juga ini? Nah, itu juga bisa dikatakan indikasi kuat sebenarnya. Iya. Karena yang pertama kan kita sudah lihat bahwa yang disuruh itu adalah anak-anak, apalagi kalau misal anak-anak yang disuruh ini bukan bagian dari keluarga. Karena kan banyak biasanya para pelaku mengumpulkan anak-anak yang misalnya terlantar di jalan untuk kemudian dibawa pulang sampai akhirnya setelah mereka ikut pun yang awalnya dijanjikan bakal dirawat atau dibantu diberikan pekerjaan justru malah dieksploitasi. Nah, ini kalau misal kita lakukan pendalaman lagi juga tetap bisa menjadi indikasi yang kuat sebenarnya TPPO, karena sejatinya memang kan anak bukan untuk dipekerjakan, meskipun mendapatkan persetujuan dari anak itu sendiri, tapi kalau memang cara-caranya melanggar hukum itu juga tetap dapat ditempuh secara hukum juga. Namun perlu pasti pendalaman lebih lanjut terkait dengan kronologi itu. Mungkin tambahan sedikit dari saya, di sini dalam TPPO juga itu termasuk pengangkatan anak untuk dieksploitasi. Pengangkatan anak? Ya, maksudnya kita mengangkat anak secara resmi, tetapi dengan tujuan mengeksploitasi. Itu juga termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang. Kayak contohnya diadopsi. Adopsi, ya kan? Rencana mau jadi anak, tapi ternyata dipekerjakan. Itu. Itu yang bahaya juga. Iya, betul. Jadi seolah-olah kita mau mengadopsi anak baru kita suruh kerja ini kita eksploitasi lah. Itu termasuk juga. Jadi jangan orang pikir tidak adanya pembelian, maksudnya tidak adanya fee atau segala macam itu tidak termasuk. Ini juga diatur di undang-undang TPPO itu sendiri, pengangkatan anak untuk tujuan eksploitasi. Ya, mudah-mudahan Anda semua yang saat ini masih mengikuti acara kita yang ada di TikTok, kemudian di Facebook, kemudian di YouTube dan streaming IG Radio yang mengikuti acara Jaksa Menyapa, kita ucapkan terima kasih. Ya, dan ini terkait dengan mungkin apa ini pesan-pesan dari Kejaksaan Negeri Baru ini yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan tema yang kita angkat pada siang ini. Kalau kami dari Kejaksaan Negeri Baru pastinya mengharapkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, dari seluruh elemen instansi OPD terkait, siapa saja yang ingin menjaga keluarga kita, anak-anak kita semua, jangan sampai menjadi salah satu korban dari tindak pidana perdagangan orang. Apalagi mengingat dalam zaman sekarang digitalisasi sangat masif, itu merupakan salah satu pintu besar untuk terjadinya penyalahgunaan dalam hal tindak pidana perdagangan orang itu tersendiri. Ya, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Pak. Ya, sejalan tadi dari apa yang disampaikan Pak Fatih, karena menurut kami memang TPPO ini bukan cuman hanya sekedar isu hukum sebenarnya, tapi juga sudah berkaitan dengan isu kemanusiaan itu sendiri. Jadi memang begitu penting sinergi kita semua, tidak hanya aparat penegak hukum tapi juga masyarakat itu sendiri, dan dengan kepedulian tanpa kita sadari sedikit pun, kepedulian dari masyarakat yang timbul dan lahir dari adanya perbuatan TPPO ini
tanpa kita sadari juga bisa mengungkapkan kasus-kasus yang besar. Jadi begitu penting juga perannya, sehingga memang banyak sekali kasus TPPO terungkap karena adanya keterlibatan dari masyarakat itu sendiri. Jadi memang pentingnya sinergi untuk kita semua, dan mari untuk kita sama-sama menjaga dan mengawasi lingkungan sekitar kita, karena kitalah yang paling dekat dengan lingkungan kita sendiri, dan itu peran yang paling penting dan krusial untuk perlu kita tegakkan secara bersama. Seperti itu, Bapak. Intinya bahwa pencegahan perdagangan orang bukan hanya tugas aparat, betul. Iya, tetapi tanggung jawab seluruh masyarakat. Iya, kemudian kita harus waspada, kemudian pasti harus peduli juga, karena kalau tidak peduli pasti kurang waspada. Dan jangan mudah tergiur dengan janji-janji yang instan. Nah, kerja instan kemudian diiming-imingi bahwa sekian sepuluhan juta yang diiming-imingi dengan gaji yang tinggi. Nah, oke, makasih banyak ini sudah hadir Pak Muhammad Ihwan. Siap, terima kasih Bapak. Yang sudah hadir di studio Pak Pati. Siap, kami ucapkan banyak terima kasih. Makasih banyak ini sudah hadir dalam acara kita Jaksa Menyapa, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua yang mengikuti acara ini. Kita ucapkan terima kasih banyak. Dan jika ada salah kami mohon maaf. Dan saya Alil bersama dengan narasumber kita ada Pak Pati, kemudian Pak Iwan juga. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.